Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pompa Ajaib. Masih membahas tentang pompa air tanpa listrik. Di depan kita ini ada air yang sudah mengalir, mengandalkan gravitasi air yang ada di bawah. Itu mengalir pakai selang setengah ini ya teman-teman ya. Nah itu selangnya dari sini ke bawah sini. Nah sini ya. Nah ini selang outputnya. Nah input airnya itu dari pipa yang ada di bawah sana. Itu pipanya nih teman-teman ya, ini nggak ada yang disembunyiin, ini ada lumut-lumut yang dari sungai ya. Itu ada pipa di bawah sana. Nah itu putih itu pipa itu ya teman-teman ya. Nah itu pipa putih itu ke bawah sini teman-teman nih. Nah, ini ke bawah sana dia menghasilkan gravitasi air gitu teman-teman ya. Nah sekarang saya mau jelasin ke teman-teman semua fungsi dari klep yang ada di pompa air tanpa listrik atau pompa hidram, sama fungsi dari di situ ada tabung teman-teman ya. Saya mau jelasin fungsinya ya di sini teman-teman. Nah bagaimana dia bisa menaikkan air seperti tadi. Nah ini di sini ya yang bisa menaikkan airnya. Tadi dari sana pipanya, oh ya saya lupa, itu pipa 2 in diover ke 1 in ya. Jadi ke sini nih, ini jadi 1 in nih, input airnya nih. Nah, ini sedang bekerja dia memompa air yang ke atas tadi ya, ke selang tadi. Lewat selang outputnya ini nih, yang hijau ini. Nah, ini saya mau jelasin fungsi dari klep-klep ini teman-teman ya. Saya mau langsung jelasin ke situ. Oke ya. Nah ini teman-teman, ini kan ada 2 klep ya, 2 klep. Jadi ini kalau saya tutup dulu, ini si pompa hidramnya berhenti. Nah jadi di sini ada 2 klep. Ini saya coba cabut dulu. Nah ini saya buka dari sini teman-teman ya. Dari sini saya buka. Ini kan sok luar ya di sini. Nah ini klepnya. Sebenarnya klepnya ini sama. Nah, jadi klepnya itu teman-teman bisa pakai merek lain, tapi ini untuk tekanan rendah kan, ini bisa dibilang tekanannya rendah ya, karena datar gitu. Kalau yang semakin bagus itu semakin terjal gitu teman-teman ya. Teman-teman kalau bisa dapat yang terjal itu lebih bagus lagi. Nah ini panahnya, lihat panahnya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat, perhatikan panahnya ini. Ini kan arah air sebenarnya ya. Panah yang dibuat di badan klepnya ini sebenarnya arah air teman-teman. Jadi kalau teman-teman di sini perhatikan, ini kan satunya dipasang panahnya menghadap ke bawah, satunya dipasang menghadap ke atas panahnya. Ini kalau air datang begini, nah ini air yang di sini meneruskan air teman-teman ya, yang di sini, karena panahnya yang di sini ini menghadap ke atas tuh. Kalau saya tutup di sini, air semua ke sini teman-teman, sini ya. Sedangkan di sini kan panahnya menghadap ke bawah ya. Nah kalau panahnya menghadap ke bawah, teman-teman bisa perhatikan. Ini saya perdekat biar teman-teman perhatikan. Di sini kan ada katupnya ya. Jadi katupnya itu ada, di sini ada stoppernya nih, pinggirannya ini nih. Jadi dia akan berhenti di situ si katupnya. Ini katupnya ini kayak ini sih, bahan apa namanya, kuningan bulat gitu, tipis. Ini tipisnya kurang lebih nggak sampai 1 cm sih ya. Nih, tuh jadi dia berhenti begini. Nah makanya kalau dipasangnya menghadap ke atas, ini yang terjadi di sini nih, di klep yang ini nih. Nah ini panahnya menghadap ke atas. Jadi kalau panah menghadap ke atas, berarti dia airnya diteruskan sama si klep. Kalau klep ini meneruskan airnya ya nanti. Nah itu. Tapi kalau airnya dari sini mau balik ke bawah, ini dihalangi sama si katupnya ini. Nah itu ya fungsinya. Jadi ini si klepnya ini. Nah, jadi teman-teman pahami dua posisi klep ini fungsinya seperti itu. Yang satu dia menghentak air begini nih, kalau pas datang air baru nih, dia ngentak nih tuh. Di sini kan berhenti karena si katupnya tadi nutup ya, Nah ini karena dipasang menghadap ke bawah panahnya. Yang satunya lagi dipasang menghadap ke atas. Nah ini
Kalau airnya di sini pasti terus ke sini. Dan ini kalau ini dia nggak mentak-mentak begini, dia nggak bakal bisa menaikkan air, teman-teman. Ini kalau misalkan teman-teman berpikir, wah ini kalau diterusin pakai selang begini bisa naik, enggak. Karena air itu akan setinggi dari sumbernya gitu, teman-teman ya. Dia nggak bisa naik sendiri lebih tinggi dari si sumber air itu. Nah, kemudian di sini kan kita naikkan ya, dari kita turunkan ukurannya dari misal ini 1 in ke setengah in. Ini selang ini setengah ini. Nah, makanya dari sini diteruskan ke sini airnya. Karena tadi ada katupnya di bawah sini, dia akan ketahan di sini ya, di daerah-daerah sini ya, teman-teman ya. Nah, dia akan ketahan di sini, mau nggak mau dia ke selang yang setengah ini nih. Airnya ke sana terus. Nah, di sini kemudian dikasih tabungnya ini untuk neken airnya, teman-teman ya, neken airnya ke selang sini nih, gitu ya. Jadi kalau kita pasang begini, ini sebenarnya teman-teman kalau sudah fix dilem ya, teman-teman ya. Tuh, dia langsung mendapat ritme dari sini, teman-teman ya, karena dia ditahan sama klep ini. Oh ya, nih kalau bagaimana dia bisa bekerja naik turun sendiri begini. Ini kalau teman-teman buka begini, dia nggak mau dia bekerja, teman-teman tuh, karena dia terbuka di sini ya. Ini makanya kalau ditutup begini, ini ya si klepnya mau gerak naik turun nih, tuh, ya. Makanya ini posisinya kalau teman-teman uji coba itu biasanya kesalahannya teman nggak dipasangin, teman-teman. Outputnya nggak dipasang gitu. Nah, ini kalau udah begini dia mentak naik turun ini nanti bisa naikkan air ke tempat yang lebih tinggi. Nah, memang jangkauannya ini kalau untuk ukuran seperti ini ya nggak terlalu tinggi, teman-teman. Kalau teman-teman ada yang misalkan di atas 10 meter, 20, 30 atau lebih, itu nanti ada lagi pompa yang sudah dibuat lebih besar ya, lebih besar dan lebih kokoh. Itu bahannya biasanya dari besi atau dari stainless gitu ya. Nah, itu nanti bisa kontak saya deh kalau memang itu ada teman-teman yang bisa bantu nanti. Nah, itu tadi ya fungsinya dari klep dan tabung di pompa air tanpa listrik ya. Mudah-mudahan teman-teman memahami dan gampang membuat di rumah ya. Saya berharap sih teman-teman bisa buat di rumah. Memang beberapa teman ada yang suka pingin beli langsung gitu ya. Emang untuk saat ini saya belum persiapkan sih, nanti ya mudah-mudahan kedepannya ada lah ya jalannya untuk nyiapin gitu ya. Oke, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.